Massa menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu segera mundur dari jabatannya. Menurut para demonstran, pemerintah Israel saat ini tidak serius dalam membicarakan perdamaian dan ini menjadi petanda pemerintah Israel tidak peduli dengan keselamatan saudara-saudara mereka yang masih ditahan pejuang Hamas. Negara yang mengklaim dirinya paling kuat di Timur Tengah, kini justru mulai retak dari dalam. Ribuan tentaranya mengalami gangguan mental hingga bunuh diri. Remaja di negara itu membakar surat wajib militer. Dan koalisi partai politik Netanyahu terancam runtuh. Di saat musuh eksternal semakin agresif, justru rakyat dan militernya sendiri yang menolak taat. Netanyahu yang dulu dielu-elukan sebagai penyelamat negaranya, kini didesak mundur. Diburu pengadilan internasional dan negaranya sendiri, dan ditinggalkan sekutu-sekutunya. Ironinya, Israel makin hancur bukan karena diserang, tapi karena sudah tidak bisa mempercayai dirinya sendiri dan menahan tekanan beban itu. So mari kita bahas kehancuran Israel dari dalam yang saat ini terjadi. Kekuasaan politik Netanyahu hancur, rakyatnya bersuara. Tapi sebelum itu pastikan kalau udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! 1. Kekuasaan politik Netanyahu runtuh. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kini berdiri di atas pondasi yang mulai goyah. Koalisinya kini berstatus minoritas di parlemen. Hanya menguasai 61 dari 120 kursi setelah koalisi Partai Konservatif United Tourist Judaism menarik dukungannya, diikuti oleh Partai Ultra-Ortodoks SAS. Langkah ini memaksa Netanyahu bergantung pada partai sayap kanan seperti Smotrich dan Ben Gvir yang menolak kompromi khususnya soal gencatan senjata dengan Hamas. Situasi politik Israel saat ini sangat tegang. Oposisi dengan nama-nama seperti Yair Lapid, Benny Gantz, dan Avigdor Lieberman mengkritik keras pemerintah yang dinilai gagal menjaga stabilitas dan moral nasional. Mereka menuding Netanyahu menggunakan situasi perang sebagai alat politik dan menunda pemilu dini hingga Oktober 2026 untuk menenangkan waktu. Di tengah tekanan proses hukum atau kasus korupsi dalam negeri Netanyahu dan ancaman surat perintah pengadilan internasional, posisi Netanyahu semakin rapuh. Penarikannya dari pihak ultra-ortodoks membuatnya kehilangan mayoritas dan nyaris berada di ambang runtuh. Krisis ini bukan hanya soal matematika kursi, tetapi juga keharmonisan ideologis. UTG menolak RUU wajib militer untuk isu agama, sebuah isu sensitif yang memicu perpecahan. Partai-partai Haredi yang menegaskan bahwa studi Taurat adalah bentuk pelayanan publik, sementara rakyat umum melihat ini sebagai beban yang tak adil. Di tengah ketegangan ini, Netanyahu berupaya menjaga keutuhan dengan merayu faksi Haredi agar menahan diri hingga reses musim panas. Ia juga mencoba mengambil dukungan non-koalisi secara bertahap, termasuk mendekati anggota parlemen sayap kanan, moderat, dan independen untuk menjaga mayoritas teknis di politiknya. Namun tekanan internal Likud dan oposisi yang terorganisir membuat langkahnya semakin berat. Sejumlah anggota partainya mulai mempertanyakan arah kebijakan terutama terkait perang Gaza dan isu wajib militer. Di sisi lain, oposisi memanfaatkan kegamangan ini untuk mendorong mosi tidak percaya, memperkuat tuntutan pemilu ulang, dan mempercepat pembubaran koalisi. 2. Netanyahu terus paksakan perang. Di tengah ketidakstabilan domestik, Netanyahu mengintensifkan serangan udara ke Suriah dan perintahkan IDF melindungi komunitas Druze di sana yang dianggap kunci dukungan konstitusional. Operasi ini sempat menghentikan kesaksian di pengadilan pidana Tel Aviv terkait kasus korupsi Netanyahu karena kondisi darurat militer. Strategi ini nampak sebagai upaya mengalihkan perhatian publik dan mempertontonkan citra pahlawan Perdana Menterinya itu. Namun di saat yang sama, militer menyoroti respon emosional. Meski mendapat dukungan dari kubu sayap kanan, langkah ini dikritik sebagai manuver politik semata alih-alih aksi pertahanan nasional yang tulus untuk menjaga negara. Netanyahu kini memainkan dua front, internal dengan koalisi yang menipis dan hukum yang membayanginya. Eksternal dengan operasi militer yang kontroversial dan politik. Jika petahana makin melemah dan oposisi makin solid, kemungkinan kuat pemerintahan akan runtuh dan pemilu dini semakin nyata. 3. Rakyat dan tentara Israel mulai melawan. Israel juga menghadapi krisis internal paling serius dalam sejarahnya ketika gelombang pemberontakan sipil dan militer mengguncang fondasi negaranya. Di Tel Aviv, ribuan warga membanjiri jalan-jalan, berbaris dari lapangan sandera hingga kedutaan besar Amerika Serikat, menuntut perjanjian pertukaran sandera yang jelas dan menyeluruh dengan Hamas. Aksi ini bukan sekedar protes, tapi jeritan keputusasaan. Keluarga para sandera didukung oleh sandera yang telah dibebaskan memohon kepada Netanyahu dan Trump untuk bertindak menyelamatkan mereka yang masih terjebak di Gaza. Doron Steinbrecher, salah satu yang selamat dari penyanderaan selama 471 hari, mendesak kedua pemimpin itu untuk membuat Israel hebat kembali.
Slogan itu terdengar nyaring, tapi syarat ironi, pasalnya Israel sedang runtuh dari dalam. Di tengah arus demonstrasi muncul simbol perlawanan baru. Anak-anak muda membakar surat perintah wajib militer. Video-video viral memperlihatkan remaja Israel menolak bergabung ke IDF dengan teriakan, "Kami tidak akan menjadi bagian dari genosida. Kami tidak akan mengabdi pada apartheid." Fenomena ini semakin menyudutkan pemerintah, apalagi ketika para mantan tentara juga mulai angkat suara. Dua pasukan cadangan yang pernah dikirim ke Gaza secara terbuka menolak untuk kembali bertempur, menyebut perang ini hanya memperpanjang kekuasaan Netanyahu, bukan demi keamanan rakyat. Tekanan juga datang dari dalam tubuh militer. Laporan terbaru menunjukkan bahwa 4 tentara Israel bunuh diri dalam 2 minggu terakhir, termasuk satunya dari Brigade Nahal. Total sejak awal perang, 43 tentara telah mengakhiri hidup mereka. Banyak di antaranya menderita gangguan kejiwaan berupa PTSD dan depresi berat. Kementerian Pertahanan Israel menghadapi tekanan besar atas buruknya penanganan kesehatan mental di kalangan tentara. Pusat rehabilitas kewalahan dan dukungan psikologis hampir tak tersedia di garis depan. Krisis ini tak hanya mencerminkan kegagalan kebijakan perang, tetapi juga menggerus legitimasi IDF sebagai institusi yang selama ini dianggap tulang punggung negara. Namun gelombang pemberontakan tidak berhenti di sana. Komunitas Druze yang selama ini dikenal sebagai minoritas setia Israel kini juga berbalik melawan. Ratusan warga Druze melintasi perbatasan ke Suriah melalui Masdal Syam dalam aksi protes besar-besaran. Bentrokan dengan pasukan IDF pun pecah. Kemarahan meledak setelah Israel mengklaim menyerang wilayah Suriah untuk melindungi Druze, namun malah menewaskan lebih dari 300 orang di Swedia. Alih-alih meredam ketegangan, langkah Netanyahu justru memperdalam luka dan mempercepat pembangkangan dari dalam. Gelombang protes ini tak lagi bisa dipandang sebagai dinamika biasa. Ia adalah sinyal kehancuran internal ketika rakyat, tentara, bahkan minoritas loyal mulai kehilangan kepercayaan pada negaranya sendiri. Pertanyaannya ini bukan lagi apakah Israel dalam krisis, tetapi seberapa dekat ia dengan titik kehancuran. 4. Israel menghadapi krisis negaranya. Krisis multidimensi yang kini mengguncang Israel tidak hanya berakar pada ketegangan internal ataupun konflik berkepanjangan dengan Palestina, tetapi juga dipicu secara signifikan oleh tekanan eksternal, terutama dari Iran dan kelompok Houthi di Yaman. Serangan besar-besaran Iran terhadap Israel pada bulan Juni 2025 yang disebut sebagai balasan atas operasi militer Israel sebelumnya telah menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Meskipun pemerintah Israel mendeklarasikan kemenangan bersejarah, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Menurut Kementerian Kesehatan Israel, serangan tersebut menewaskan 29 orang dan melukai lebih dari 3.200 lainnya. Lebih dari 1.000 bangunan rusak, termasuk infrastruktur vital di Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba. Biaya langsung kerusakan mencapai hingga 5 miliar shekel, dan biaya tak langsung serta militer menembus 20 miliar shekel. Hal ekonomi ini yang menciptakan tekanan besar pada anggaran negara. Sensor militer memperburuk situasi dengan menutupi dampak sebenarnya, termasuk serangan terhadap fasilitas militer strategis dan bahkan markas Netanyahu di Kiryat yang harus direnovasi selama 4 bulan. Krisis terhadap penyensoran ini semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sementara itu di Laut Merah, kelompok Houthi yang didukung Iran menyerang pelayaran Israel, memaksa penutupan pelabuhan Eilat dan menghentikan sebagian besar kegiatan ekspor-impor. Pendapatan pelabuhan pun turun drastis hingga 80%, menyebabkan ketegangan ekonomi meluas di sektor logistik dan industri otomotif. 5. Israel sudah penuh masalah. Di Gaza, Israel menghadapi tuduhan serius dari komunitas internasional. Krisis kelaparan yang melanda hampir seluruh penduduk dengan harga-harga melonjak hingga 4.000% bukan dianggap sebagai dampak perang biasa, melainkan sebagai bagian dari strategi militer untuk melumpuhkan ketahanan rakyat Palestina. Akses makanan, air, dan bantuan kemanusiaan telah dijadikan alat tawar-menawar yang oleh banyak analis dari aktivis HAM disebut sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Strategi ini bukan hanya merusak legitimasi Israel di mata dunia, tapi juga memperburuk posisi internal Netanyahu. Koalisi pemerintahannya yang rapuh terancam pecah. Ketidakpuasan publik dan perpecahan politik dalam tubuh partai Likud dan mitra koalisinya makin mencuat. Jika konflik internal tidak segera diredam, pemilu ulang bisa menjadi keniscayaan dalam waktu dekat ini. Di tengah tekanan luar biasa ini, Netanyahu juga menghadapi ancaman hukum yang serius. Pengadilan Kriminal Internasional ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan atas dirinya dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penggunaan kelaparan sebagai senjata perang. Selain itu, proses hukum atas kasus korupsi yang sempat
tertunda terkait Netanyahu kini kembali membayanginya, mengancam kelangsungan karir politiknya. Di tengah krisis eksternal, tekanan ekonomi, dan ketidakstabilan internal, Israel berdiri di persimpangan yang sangat berbahaya, terutama untuk Netanyahu. Apa yang semula dianggap sebagai unjuk kekuatan kini berubah menjadi titik balik yang menentukan masa depan politik dan moral negara tersebut. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih kondisi Israel terkini yang udah aku ceritain?